Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana tentang tata nama senyawa alkana. Alkana itu sendiri merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Oke. Jadi senyawa alkana ini dia berikatan tunggal. Rumusnya apa? Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Di mana N ini adalah jumlah atom C. Nah, jika jumlah atom C-nya 1, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang di atas. Jadi C-nya 1, H2 dikali N kan. N-nya berapa? N-nya 1. Jadi berapa ini? C1 H2 kali 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi CH4. Apa CH4? Itu namanya metana. Lanjut, jika jumlah atom C-nya 2, kita buat di sini 2, maka N-nya juga tentunya 2. Jadi 2 kali 2 4. 4 tambah 2 6. Jadi C2H6. Apa namanya? Etana. Lanjut, jika jumlah atom C-nya 3, maka N-nya 3. 2 kali 3 6. 6 tambah 2 8. Jadi C2H8 propana. Jika C-nya 4, N-nya 4. Ini 4. 2 kali 4 8. 8 ditambah 2 10. Jadi C4H10. Oke, ini tadi koreksi salah, ini C3 ya. Oke. Lanjut seterusnya nih sampai C10. Jika jumlah atom C-nya 5, maka N-nya 5. 2 kali 5 10. 10 ditambah 2 12. C5H12. Jika jumlah atom C6, artinya N-nya 6. Sini 6. 2 kali 6 12 tambah 2 14. Jadi C6H14. Lanjut, jika atom C-nya 7, artinya N-nya 7. Sini 7. 7 kali 2 14. 14 tambah 2 16. C7H16. Seterusnya begitu ya. Di sini 8 kali 2 16. Jadi C8H8. 2 kali 8 16 18. 9 kali 2 18 20. C9H20. C10 2 kali 10 20 tambah 2 22. Jadi C10H22. Namanya apa? Jika tadi C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Gitu.
Seperti materi yang sudah dipelajari sebelumnya, jika jumlah atom C-nya 1, awalannya meta, jumlah atom C-nya 2, awalannya eta, jumlah atom C3 awalan propa, jumlah atom C4 buta, jumlah awalan atom C5 penta, jumlah awalan atom C6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Tinggal diberi akhiran. Karena ini rumusnya CnH2n plus 2 adalah rumus dari senyawa yang berikatan tunggal, senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal yaitu alkana, maka diberi akhiran ana. Jadilah metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana menentukan tata nama senyawa alkana? Nah, perlu kalian ketahui bahwa senyawa alkana itu memiliki ada yang rantai lurus, ada yang rantai bercabang. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana penamaan untuk yang rantai lurus, bagaimana penamaan untuk yang rantai bercabang. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu penamaan untuk yang rantai lurus. Nah, bagaimana aturannya? Yaitu penamaan berdasarkan jumlah atom karbon. Jumlah atom karbon tentunya yang ada di rantai karbon. Yang mana dinamakan rantai karbon? Ini dinamakan rantai karbon. Nah, di sini ada dua contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama dulu. Ini ada rantai karbon. Sekarang kita akan melakukan penamaan berdasarkan jumlah atom karbon. Sekarang kita hitung berapa jumlah atom karbon yang ada di rantai nomor 1 ini. Yang ada di rantai nomor 1 ini berapa jumlahnya atom karbonnya? 1, 2, 3. Ada 3 atom karbon. Jika 3 berarti awalannya propa. Sekarang karena ini rantai tunggal berarti akhirannya ana. Jadi propana. Paham ya sampai sini? Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita hitung lagi nih. Berapa jumlah atom karbon yang ada di rantai ini? Hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jika ada 4 atom karbon, berarti awalannya buta. Nah, akhirannya sudah pasti ana karena ini rantai berikatan tunggal, jadi butana. Nah, tetapi untuk yang ini, untuk yang contoh nomor 2 ini ada perbedaan. Karena ada aturan yang menjelaskan atau menyatakan bahwa jika jumlah atom karbon pada suatu rantai karbon lurus lebih dari 4 atau lebih dari 4, maka awalan namanya diberi N. Jadi butana ini penulisannya jadi N butana. Karena apa? Kenapa ditambah N? Karena jumlah atom C-nya 4 atau lebih kan tadi ketentuannya. Nah, di rantai ini jumlah atom C-nya ada 4. Jadi diberi awalan di depannya N. Jadi N butana. Jika jumlah atom C-nya 5, berarti N pentana. Begitu seterusnya. Penulisan N di awal ini hanya berlaku jika pada rantai lurus dan jumlah atom C-nya 4 atau lebih. Maka kita pakai awalan N. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang penamaan pada rantai lurus, sekarang bagaimana penamaan pada rantai bercabang. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus menentukan rantai induk. Apa itu rantai induk? Rantai induk adalah
rantai karbon terpanjang. Kemudian setelah kita menentukan rantai induk tersebut kita beri nama berdasarkan jumlah atom C, sama seperti penamaan pada rantai lurus, khusus untuk rantai induk. Nah, selain rantai induk, dalam rantai karbon tersebut tentunya ada cabang. Cabang dari rantai induk disebut dengan gugus alkil. Penamaan gugus alkil itu bermacam-macam. Jika cabang dari rantai induk tersebut CH3, maka nama cabang atau nama gugus alkil tersebut bernama metil. Jika cabang dari rantai induk tersebut C2H5, maka diberi nama etil. Jika cabang dari rantai induk tersebut berjumlah C3H7, maka gugus alkilnya diberi nama propil. Jika C4H9, maka diberi nama butil. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini sudah ada rantai karbon. Ini yang dinamakan rantai karbon. Sekarang bagaimana cara kita menentukan nama dari rantai karbon tersebut? Maka pertama, ini kan karena rantai bercabang. Jadi, yang pertama kita harus tentukan rantai induk. Nah, bagaimana cara menentukan rantai induk? Sudah dibilang tadi kalau rantai induk adalah rantai karbon terpanjang. Rantai dengan jumlah atom karbon terpanjang atau terbanyak. Nah, sekarang coba kita tes bagaimana cara menentukan rantai induknya. Sini kita buat Nah, jadi yang ada di dalam kotak merah ini, inilah yang dinamakan rantai induk. Kenapa demikian? Karena ini adalah rantai dengan jumlah atom karbon terpanjang atau terbanyak. Berapa jumlah atom karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom karbon di rantai ini. Jika tadi kita bentuknya lain atau kita tentukan bentuknya seperti ini, misal ke sini, misal ini kita tadi tentukan jumlah atom C-nya cuma 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus cari yang terpanjang dengan jumlah atom C terbanyak. Dan di rantai karbon ini, inilah kita temukan rantai induk dengan jumlah atom C terpanjang atau terbanyak. Oke, sekarang langkah selanjutnya apa? Rantai induk diberi nama berdasarkan jumlah atom C. Sebelum kita beri nama, kita harus tentukan dulu nomor dari rantai induk ini. Bagaimana cara menentukan nomornya? Nomor ini dimulai dari sisi yang paling dekat dengan cabang. Nah, sekarang ini cabang ya. Jadi ini rantai induk, ini cabang atau gugus alkil. Nah, sudah dapat rantai induk dan cabangnya. Sekarang kita lakukan penomoran. Penomorannya dimulai dari sisi yang paling dekat dengan rantai induk atau cabang ini harus berada di posisi paling kecil. Nah, sekarang jika kita mulai dari ujung ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 baru ketemu cabang. Kalau kita mulainya dari sini, 1, 2, 3. Di nomor 3. Jadi sudah pasti kita lakukan penomoran dari sebelah sini. Karena ini yang paling dekat dengan dengan cabang. Karena ini yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita berikan penomoran
ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jumlahnya ada 7. Nah, setelah kita menentukan rantai induk, menentukan nomor dari rantai induk, menentukan cabang atau gugus alkil, nah sekarang kita mulai melakukan penamaan. Nah, kita buat dulu rantai induknya di sini terdiri dari 7 atom C. Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C. Kalau 7, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, 7 itu berawalan hepta. Karena ini alkana, rantai tunggal, berikatan tunggal, maka jadi heptana. Nah, sekarang gugus alkil. Gugus alkil kan tadi ini. Nah, sekarang kita tentukan namanya. Lihat di sini gugus alkilnya CH3. Kita lihat di sini. CH3 itu metil. Jadi nama dari gugus alkilnya metil. Metil ini berada atau terletak di nomor berapa? Terletak di atom C nomor 3. Kan? Nah, sudah kita ketahui nih rantai induk, gugus alkil, sekarang baru kita buat penamaan. Jadi urutan untuk menulis nama dari suatu rantai karbon ini, yang pertama itu kita buat posisi si gugus alkil ini ada di atom C nomor berapa. Langkah pertamanya, posisi si gugus alkil berada di atom C nomor berapa? Berada di atom C nomor 3 kan? Di nomor 3. Jadi kita buat dulu 3. Dipisahkan dengan tanda strip. Nah, setelah menuliskan nomor posisi si gugus alkil, kemudian kita tuliskan nama dari gugus alkil tersebut. Namanya apa? Metil kan? Gugus alkilnya CH3. Gugus alkil CH3, tadi CH3 itu metil, jadi 3 metil. Setelah nama dari gugus alkil, selanjutnya kita tuliskan nama dari rantai induknya, heptana. Nah, selesai. Jadi, nama dari rantai induk yang dicontohkan ini bernama 3-metil heptana. Kenapa 3-metil heptana? Karena gugus alkilnya berada di posisi atom C nomor 3 dan rantai induknya bernama heptana karena terdiri dari 7 atom karbon yang berikatan tunggal. Jadi bernama 3-metil heptana. Ini adalah contoh dari suatu rantai karbon bercabang yang hanya memiliki satu cabang. Untuk rantai karbon yang memiliki 2 atau lebih cabang, itu nanti ada aturannya tersendiri. Nah, yang ini adalah contoh khusus untuk yang memiliki satu cabang. Nah, sekarang silakan kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Ada 3 soal, di sini ada 3 rantai karbon. Silakan kalian tentukan yang mana rantai induk, tentukan yang mana gugus alkil, tentukan penomorannya, baru yang terakhir kalian buat namanya. Kerjakan sama seperti contoh sebelumnya yang sudah dijelaskan. Selamat mengerjakan.